salah satu penasehat Namrud, atau kalau kita bisa katakan orang nomor satu yang paling dipercaya oleh Namrud, ada satu orang namanya Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari pertama Namrud mengaku sebagai Tuhan dan diakui oleh masyarakat Babilonia, di umur 30 tahunnya, dia sempat mimpi di malam hari kalau kerajaannya hancur. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Tapi kita masih di awal-awal pertemuan tentang harusnya ada 5 sifat mutlak dalam Tuhan ini. Dan ini subhanallah tidak dimiliki kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti akan lebih jauh kita jelaskan. Baik, saya akan membuatkan teman-teman sekalian 2 kubu. Kubu orang yang tidak beriman dengan kubu orang yang beriman, untuk lebih memahami bagaimana pentingnya beriman tentang ada Tuhan Allah. Dan memang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dimanapun yang kita bisa jangkau dengan mata atau tidak, kecuali Allah Azza wa Jalla. Kubu yang pertama, kubu orang tidak beriman dulu. Dan saya akan pilih dari orang yang tidak beriman ini kalangan manusia yang sudah dianggap luar biasa, para raja-raja yang sudah menguasai sekian luas wilayah di bumi ini, punya sekian banyak pengikut, punya sekian banyak harta, punya sekian banyak keturunan. Kemudian kita lihat dari kalangan para ilmuwan, dan kita tahu ilmuwan ini biasanya diberikan kedudukan di kalangan manusia. Dan yang ketiga, pemikir. Yang kedua, nanti kita akan buatin kubu orang yang beriman. Nanti kita akan bedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Nggak apa-apa, nggak usah. Dia mau tukaran tempat sama saya. Katanya Ustadz nanti panas. Baik, mulai orang yang tidak beriman, kita mulai dari kalangan para raja. Raja-raja ini ada 2 raja disebutkan dalam Al-Quran. Pertama Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. 2 raja ini masyhur dalam Al-Quran disebutkan karena sama-sama punya kelebihan, dan kelebihannya hampir sama memang. Dua-duanya punya kelebihan fisik. Dua-duanya orangnya tinggi, putih, gagah. Secara fisik kekar. Laki-laki semua tahu kalau orang memiliki kelebihan ini merasa bangga. Dia seorang raja, memiliki dan menguasai setengah dunia. Jadi 2 raja ini, Namrud dan Fir'aun, bukan hanya sekedar raja biasa, tapi keduanya menguasai dunia. Jadi setengah dunia. Kalau Namrud di Babilonia, di Irak dulu, wilayah kekuasaan, dan seluruh Asia di bawah kekuasaannya. Dan Fir'aun datang setelahnya sekitar 400 sampai 600 tahun, selisih ahli sejarah. Itu berkuasa di Mesir, di Afrika, dan seluruh Afrika serta Eropa di bawah kekuasaan. Jadi mereka memiliki kelebihan fisik, raja, menguasai setengah dunia, memiliki banyak keturunan, kaya raya, dan yang luar biasa, pasukan perangnya nggak pernah kalah. Jadi seluruh kelebihan dunia berkumpul pada 2 orang ini. Ternyata ini membuat mereka membangkang tentang ada Tuhan namanya Allah. Bahkan mereka mengaku Tuhan. Kita masuk ke jendela kehidupannya dulu 2 raja ini. Namrud misalnya. Namrud ini di zaman Ibrahim alaihissalam, dia menjadi raja di umur 30 tahun, dan dia begitu menjadi raja, langsung dia menobatkan dirinya, mengatakan saya Tuhan masyarakat Babilonia, bahkan seluruh wilayah kekuasaan. Yang luar biasanya teman-teman sekalian, seluruh masyarakat Babilonia tiba-tiba spontan mengatakan, baik, Namrud Tuhan kami. Nggak ada masyarakat yang membantah masalah itu. Kemudian dia sendiri didukung dengan kelebihan-kelebihan dunia itu. Bahkan Namrud kalau pagi hari setelah mandi menggunakan baju perang, baju kekerajaannya, duduk di atas singgasananya, itu seluruh pengikutnya termasuk istri dan anaknya sujud di kakinya dan mengatakan, Tuhan kami yang agung Namrud.
Jadi dunia sudah berkumpul padanya, kelebihan fisik, kekayaan, kerajaan, pasukan yang tidak pernah kalah. Terus ngaku Tuhan, semua orang ngakuin. Jadi luar biasa kedudukannya pada saat itu. Ini bukan raja biasa mereka ini. Pada hari pertama Namrud mengaku sebagai Tuhan dan diakui oleh masyarakat Babilonia, di umur 30 tahunnya, dia sempat mimpi di malam hari kalau kerajaannya hancur. Di dalam beberapa riwayat sahih disebutkan, maka Namrud ini membangunkan penasehat-penasehatnya. Setelah mereka bangun semua, salah satu penasehat Namrud, atau kalau kita bisa katakan orang nomor satu yang paling dipercaya oleh Namrud, ada satu orang namanya Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang kepercayaannya Namrud, karena Namrud untuk mengaku sebagai Tuhan, dia nggak bisa menjangkau seluruh wilayah dia untuk datang dan disujudin. Maka dia mencari ahli pahat untuk membuat patung, dan dia temukan Azar adalah orang yang paling luar biasa, paling mahir. Maka Azar ini diberikan kedudukan khusus, dan dia tugasnya hanya membuat patung yang diperintahkan oleh Namrud. Maka dibuatlah patung-patung Namrud yang banyak, lalu dikirim ke wilayah-wilayah kekuasaan untuk disembah. Maka Azar juga pada malam itu ada, ayahnya Nabi Ibrahim AS di istana Namrud, karena dipanggil semua. Lalu Namrud tanya, kira-kira apa takwil mimpi saya nih? Mereka semua bingung, kami nggak tahu takwilnya apa nih. Tapi ada salah satu penasehatnya bilang, kemungkinan besar malam ini di Babilonia ada anak laki-laki lahir yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu Namrud mengeluarkan instruksi yang aneh sekali. Semua anak laki-laki yang lahir malam itu dibunuh, nggak boleh ada yang hidup. Termasuk pada saat itu dengan hikmah Allah, yang lahir adalah Ibrahim alaihissalam, dan Azar ayahnya Ibrahim hadir di majelis itu, dan dia tahu kalau ini ada perintah instruksi dari Namrud untuk membunuh anak laki-laki. Maka dia segera pulang ke rumahnya, dia sampaikan pada istrinya, ini Namrud sudah mengeluarkan instruksi semua anak laki-laki lahir malam ini dibunuh, maka selamatkan anak kita ke hutan. Dibawalah Ibrahim alaihissalam ke hutan, dibawa ke hutan. Begitu tiba di hutan, Ibrahim alaihissalam tumbuh besar di hutan. Tentu ada kisah sendiri Ibrahim pada masa kecilnya, saya tidak sedang membahas itu. Saya ringkaskan, Ibrahim alaihissalam sampai dinobatkan menjadi nabi itu nggak tinggal di Babilonia sampai umur 40 tahun. Tadi Namrud menjadi raja umur 30 tahun. Dia sempat berkuasa 40 tahun. 40 tahun itu diakui sebagai Tuhan, terus berkuasa sampai Ibrahim alaihissalam diutus menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada peringatan-peringatan dari Allah yang datang kepada Namrud, dari sakitnya dia, dari beberapa hal yang terjadi, tapi dia tetap belum faham, dia nggak engah dengan itu. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengutus Ibrahim alaihissalam di umur 40 tahun untuk jadi nabi. Apa yang Ibrahim alaihissalam lakukan? Di hari pertama dinobatkan jadi nabi, nggak pakai nunggu, langsung masuk ke Babilonia. Ini saya ringkaskan cerita tentunya. Nabi Ibrahim alaihissalam masuk. Nah di Babilonia itu ada satu kuil besar sekali, kuil yang sangat besar. Di dalamnya banyak patung-patung yang Namrud suruh buat. Ada patung harimau, ada patung burung, macam-macam. Dan di tengah-tengah ruangan itu ada patungnya Namrud yang besar. Disuruhlah masyarakat Babilonia, yang bisa ke istana sujud silakan, yang tidak silakan datang ke patung-patung itu. Kemudian mereka boleh memohon, umumnya lah memberikan sesajen dan seterusnya. Kuil ini dijaga oleh satu orang, dan orang ini juga harus orang yang dianggap paling dekat sama Tuhan-Tuhan tadi, patung-patung ini. Jadi kalau ada masyarakat yang memberikan sesajen, memberikan kepada penjaga kuil ini, lalu kemudian penjaga kuil yang meletakkan di dekat ya patung-patung tersebut sesajen apa saja, makanan, hewan sembelihan, masakan, harta dan seterusnya. Berjalanlah bertahun-tahun, Ibrahim alaihissalam datang masuk ke kota Babilonia, langsung datang ke kuil tersebut, dan tepatnya waktu itu malam hari ya, di mana mereka lagi menyembah Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka lagi meletakkan sesajen-sesajen di depan patung-patung itu. Kuilnya agak besar, ada jalan kotak di tengah-tengah yang orang bisa keliling minta kepada dewa-dewa yang mereka sudah tunjuk ini. Dewa hujan ada, dewa matahari ada, dewa ini, dewa itu, dewa macam-macam. Maka mereka berikan sesajen kepada penjaga kuil yang mengantar naik ke atas sebuah tembok yang agak tinggi. Untuk ke atas ada tangganya, diletakkan sesajen yang diberikan oleh orang-orang tersebut.
Ibrahim alaihissalam datang di malam itu yang lagi rame-ramenya orang sembah patung-patung. Apa yang dikerjakan oleh Ibrahim alaihissalam? Beliau masuk ke dalam kuil tersebut, kemudian tiba-tiba naik ke arah ya, si patung-patung yang banyak ini. Dan pada saat itu mustahil ada satu masyarakat Babilonia yang berani mendekati patung, menyentuhnya itu bisa kualat. Itu sudah sebuah dogma, keyakinan pada saat itu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Ibrahim AS naik dan orang semua kaget melihat ruangan yang sangat besar dikelilingi dengan patung-patung yang dianggap Tuhan. Di tengah-tengahnya itu ada patung Namrud. Ibrahim AS mulai naik, kemudian menaiki patung-patung yang ada di sekitar situ. Dan orang semua kaget melihat Ibrahim melakukan. Siapa orang ini? Nggak ada yang kenal, karena dia dari luar Babilonia. Kemudian dia tiba-tiba mengambil sebuah apel yang ada di situ, disajenkan. Diambil oleh Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian Ibrahim menggigit apel itu. Bukan niat mau makan. Orang semua menyaksikan, ini berani benar orang ini. Mendekati Tuhan saja bisa kualat, apalagi mengambil sesajennya gitu kan. Maka Ibrahim alaihissalam ambil apel itu, kemudian digigit depan mereka sengaja. Lalu Ibrahim alaihissalam menghadap ke patung itu sambil berkata, wahai yang dianggap Tuhannya masyarakat Babilonia, saya mengambil apelmu, apa kau tidak marah? Kira-kira patung nyaut nggak? Nggak ada sautan. Tapi Ibrahim sengaja, ini keyakinan sudah 40 tahun berjalan. Kata Ibrahim alaihissalam kedua kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, dilihat patung itu, apa kau tidak marah saya ambil apelmu? Nggak ada sautan pasti. Yang ketiga kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apakah kau tidak marah saya makan apelmu? Nggak ada sautan. Ibrahim AS melakukan perilaku yang lebih dari itu. Apel yang tadi dipegang dilempar ke wajahnya patung itu. Apelnya jatuh. Kita sudah tahu secara akal sehat, mana bisa patungnya marah gitu. Dilempar apel kena wajahnya, jatuh lagi. Tapi orang-orang yang sudah meyakini ini punya kelebihan, itu ketakutan. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Tuhannya Babilonia, kau nggak bisa lawan saya. Saya sudah makan apelmu, saya lempar lagi ke wajahmu. Tentu ada, kira-kira patung bisa nyaut, bisa melawan. Tapi itu banyak keyakinan orang seperti itu. Kalau patung itu luar biasa bagi mereka. Maka yang terjadi, Ibrahim alaihissalam ulangi sampai 3 kali. Apa kau tidak bisa lawan saya? Apa kau tidak bisa lawan saya? Terus 3 kali. Nggak ada sautan tentunya. Lalu Ibrahim alaihissalam mengatakan, kau tidak layak jadi Tuhan. Pindah ke patung sebelahnya. Kan Tuhannya banyak nih. Dewa-dewanya banyak. Patung sebelah lagi sama. Diambil, dilemparin lagi. Kau juga nggak bisa marah? Pindah ke sebelah. Kau juga nggak bisa marah? Dikelilingi semua patung-patung itu. Termasuk patungnya Namrud. Orang-orang Babylon semua diam. Ibrahim ini keliling mutar kayak huruf U gitu ke ruangan kuil itu sampai terakhir, patung yang paling terakhir. Lalu Ibrahim AS balik menghadap mereka sambil berkata, wahai masyarakat Babilonia, apa yang kalian sembah ini? Patung-patung yang kalian buat dengan tangan-tangan kalian. Tuhan kalian dan Tuhan saya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Orang-orang Babilonia ini tengah-tengah masih bingung, ini apa sebenarnya? Tuhan dikatakan Allah, tapi di mana Allah itu? Mereka masih diam. Kata Ibrahim alaihissalam, kalau kalian tidak mau beriman kepada Tuhan Allah, maka saya akan melakukan tipu muslihat, ya, satu kegiatan, gerakan untuk Tuhan-Tuhan kalian nih. Karena tadi sudah dilempar apel, kalian masih yakin itu Tuhan, baik, saya akan lakukan yang lebih besar dari itu. Masyarakat Babilonia belum tangkap Ibrahim mau buat apa nih. Tapi mereka sudah sangat takut dengan Ibrahim, karena mereka anggap Ibrahim ini pasti punya ilmu yang hebat. Kenapa bisa Tuhan dilawan gitu? Nggak ada yang berani sama Ibrahim alaihissalam, bubar semua malam itu. Penjaga kuil menjaga di situ. Ibrahim alaihissalam pulang, keluar, nyari kampak. Kembali lagi, semua patung itu dibelah, kepalanya dipotong, tangannya dipotong sama Ibrahim alaihissalam. Semua dirusakin patung-patung itu kecuali patungnya Namrud. Lalu patung-patung yang kecil ini kepalanya ditaruh di patungnya Namrud, tangannya, kakinya sudah hancur berantakan semuanya. Penjaga kuil lihat, tapi dia nggak berani tahan. Ini Ibrahim gila. Luar biasa beraninya pada Tuhan-Tuhan. Tuhan dihancurin gitu kan. Maka yang terjadi, berantakan semua di lantai, kotoran, debu-debu, batu dan segalanya, kecuali patungnya Namrud. Dan di patung Namrud ini penuh dengan kepala patung-patung kecil itu semua. Lalu oleh Ibrahim AS kampaknya ditaruh di tangannya patungnya Namrud.
Udah, Ibrahim AS pergi. Besok pagi mereka mau sembah lagi Tuhan-Tuhan mereka. Lihat sudah berantakan semua. Mereka bilang, siapa yang melakukan ini? Kata penjaga kuil, tuh tadi malam anak yang bernama Ibrahim tuh. Panggil dia, dipanggil. Wahai Ibrahim, apa kau lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Ini semua Allah ceritakan dalam surah Ibrahim dan surah Anbiya ada disebutkan. Kata Allah, kata mereka, apakah kau kerjakan ini? Kau lakukan ini pada Tuhan kami? Kata Ibrahim, yang pegang kampak itu siapa? Kok nanya saya? Itu kan yang besar tuh yang pegang kampak. Tanya dia. Kalau dia bisa ngomong, gitu kan? Maka dengan cara ini masyarakat Babylon jadi bingung. Itu benar nih, Tuhan kita dihina seperti ini dan tidak bisa melawan. Kata Ibrahim, ini semua dusta, ini makhluk, Tuhan kalian Allah. Ada satu orang rupanya masih tetap dengan keyakinannya bilang, kita harus lapor kepada Tuhan kita yang besar, Namrud. Kata Ibrahim, nggak usah lapor, saya ke sana. Ibrahim AS langsung ke sana pagi-pagi itu. Istananya Namrud ini setiap pagi penuh orang masuk, penuh orang-orang masuk. Orang masuk untuk sujud saja, sujud, memohon-mohon gitu kan. Jadi nanti kalau orang bilang, wahai Namrud saya lapar, dikasih makanan. Wahai Namrud saya butuh ini, dikasih, dibantu. Karena bantuan-bantuan seperti ini orang ngaku dia sebagai Tuhan gitu. Waktu orang semua pada masuk, ramai sekali. Begitu Namrud duduk di singgasananya, semua sujud kecuali Ibrahim. Ibrahim gak sujud. Namrud kaget, 40 tahun ngaku Tuhan, tidak pernah ada orang yang nolak sujud sama dia. Baru kali ini dia tanya, siapa kamu ini? Kok berani benar kau tidak sujud? Ibrahim AS Nabi dan memang diperintahkan untuk membantah ketuhannya Namrud. Kata Ibrahim apa? Orang semua dengar nih di singgasana, di istananya Namrud. Jadi ini penghinaan bagi dia gitu. Wahai Namrud, kata Ibrahim, bukan lagi dipanggil raja, bukan dipanggil Tuhan, dipanggil namanya. Wahai Namrud, dari mana kau mengaku Tuhan? Kamu ini manusia biasa seperti saya. Kamu punya dua mata, saya punya dua mata. Kamu punya dua kaki, dua tangan, saya juga sama. Kamu juga lahir dari rahim seorang wanita. Bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Kamu akan mati. Yang menghidupkan dan menciptakan semua ini adalah Allah. Allah menghidupkan dan mematikan. Waktu itu orang semua dengar. Namrud pun kaget, belum pernah ada orang yang melakukan seperti ini, membantah ketuhanannya. Tapi Namrud tidak ingin dikalah, ya, tanda kutip, dianggap kalau dia marah berarti dia kalah gitu kan. Dia nggak mau tunjukin, dia bilang sama Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau kau ngaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Kata si Namrud, mau bukti? Kata Ibrahim, iya saya mau bukti. Mana buktinya? Lalu kata Namrud kepada salah satu prajuritnya, tangkap dua orang yang lewat depan istana, siapa saja, tangkap. Ditangkap ada dua laki-laki lewat. Kata Namrud, bunuh yang satu biarkan pergi, kasih hadiah apapun yang dia mau. Kata Namrud, lihat saya mematikan dan saya menghidupkan. Jadi dia mau bicara dengan akal manusianya. Ini kebodohan ya. Orang yang dibiarkan pergi sudah hidup sebelumnya. Di mana dia bilang dia menghidupkan? Orang yang ditusuk sunnatullah, sistem yang Allah ciptakan pasti mati kalau ditusuk gitu ya. Tapi begitulah, Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim, ini orang tetap ngotot nih. Kalau kamu kasih contoh-contoh di bumi, dia akan cari terus jalan. Kasih contoh di langit. Kata Ibrahim alaihissalam, baiklah. Kalau begitu, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkan di barat. Apa kau bisa? Matahari sekarang di langit. Ini tiap hari terbit, tiap hari terbenam. Dengan istilah saja ini ya. Matahari sebenarnya tidak terbit, tidak terbenam. Dia tetap di situ. Bumi yang memutari gitu kan. Tapi istilah kita lah, terbenam dan matahari terbit di timur dan kemudian terbenam di barat. Apa kau bisa? Kata Allah SWT dalam ayat Al-Quran, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu gak bisa ngomong. Mau bilang apa kira-kira? Gak bisa dibantah sama dia. Namrud cuma mengucapkan satu kalimat, tangkap orang ini, penjarakan. Namrud duduk sama orang-orangnya. Ini kita apain Ibrahim? Saya mau bunuh Ibrahim, tapi jangan mati biasa, mati yang spektakuler, yang kalau dia mati nggak ada lagi orang yang berani membantah ketuhanan saya. Musyawarah, orang dipenggal udah biasa, tusuk udah biasa, semua ini mati-mati biasa, orang sudah biasa tahu. Cari mati yang luar biasa. Salah satu penasihatnya bilang, orang paling sakit kalau dibakar itu pasti sakit, pasti teriak menjerit dan matinya lama gitu kan. Baik kata Namrud, buat api. Ini kalau untuk bakar orang, kita sudah tahu ruangan 2 kali 2 meter, bakar api sudah cukup. Namrud saking jengkelnya sama Ibrahim,
membuat api, dibuat tungkuhannya saya sudah tinggi beberapa siku ke langit, yang maksud saya dari tanah ya, kita hitung mungkin sekitar 3-4 meter ya, makanya sampai 5 meter dari tanah. Kemudian di atasnya itu dibuat tungkuhan api yang besar. Api ini tingginya setinggi istananya Namrud, sekitar 30-40 siku ke langit, 17-20 meter besarnya api itu. Ini bukan main-mainin, ini untuk membakar mungkin ribuan orang, tapi karena bencinya sama Ibrahim dan ingin menunjukkan kekuatannya, maka dia lakukan itu. Biaya besar dikeluarkan, tenaga banyak dikerahkan. Dan biasanya begini teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala seringkali membiarkan orang-orang kafir itu melakukan maksimal usaha dia, nanti Allah hancurkan, hilangkan dengan sesuatu yang kecil sekali. Ini sudah dilakukan sama dia, biaya yang besar, dan ini hal yang paling besar dalam hidup Namrud. Setelah api selesai, kata Namrud, undang seluruh masyarakat Babilonia, saksikan Tuhan Namrud akan menghukum siapa yang membantah ketuhanannya. Dipanggil semua orang, jutaan pasang mata menyaksikan. Ibrahim AS dikeluarkan, dibuka bajunya, lalu akan dilempar ke dalam api. Ada sedikit kejadian kecil di sini. Pada saat Ibrahim AS akan dilempar ke api, Jibril AS sempat datang. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dan berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya kepadamu agar kau minta apa saja dengan saya, apa saja. Kau minta saya padamkan api, saya padamkan api. Kau minta Namrud saya bunuh, saya akan bunuh Namrud. Apa saja kau minta, bilang. Apa kata Ibrahim AS? Wahai Jibril, kalau kepadamu saya enggak butuh, tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Jadi sama Jibril AS pun malaikat dia tidak mau. Sampai Allah turunkan ayat, dikatakan inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi dihitung seperti satu umat. Luar biasa keyakinannya gitu. Satu bagi Babilonia, dibantah, dilawan sama dia. Berapa banyak ikhwah kita baru saja masalah kerja di tempat haram, atasannya sudah ketakutan. Ibrahim melawan Namrud dengan pasukannya, dengan seluruh negeri Babilonia, dibantah ketuhanannya, dan luar biasa sampai mau dibakar, tetap aja dia berani, gak peduli. Lalu kemudian Ibrahim AS waktu dilempar ke dalam api berdoa, ya Allah, zat yang telah aku imani secara gaib, nggak kelihatan, aku yakin ya Allah, engkau lah penciptaku dan pencipta segala sesuatunya termasuk api ini, dan engkau lah yang telah menjadikan api ini panas asalnya, maka jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Perintah dari langit, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim AS pada saat masuk ke dalam api, dia nggak lihat api, dia melihat ini taman, ada makanan, ada macam-macam. Ibrahim nggak tahu ini kalau api. Udah masuk, selesai. Yang anehnya pada saat itu, waktu Ibrahim AS dilempar ke dalam api, tentu manusia sekuat apapun kalau kena api menjerit nggak? Sekuat apapun fisik dia, pasti menjerit, kesakitan. Waktu Ibrahim AS masuk, nggak teriak, nggak menjerit, nggak ada suara apa-apa. Dan pada saat itu ada instruksi dari Jibril AS, wahai Ibrahim, Tuhanmu menyuruhmu menggerak-gerakkan tubuhmu. Itu saja, instruksi hanya itu. Jadi waktu kamu dilempar nanti, kamu gerak-gerakkan tubuh kamu, hanya itu, nggak ada yang lain. Dan kebanyakan kita perlu tahu, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam itu kalau Allah sedang perintahkan sesuatu, mereka sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tapi mereka patuh jalankan. Nanti akan kita jelaskan juga di kisah Musa alaihissalam. Jadi waktu itu perintah Allah Azza wa Jalla hanya gerakin tubuhnya. Ibrahim alaihissalam gerakin tubuhnya, masuk ke dalam api. Ibrahim sudah nggak lihat api lagi, udah sebuah kebun yang dia duduk di situ. Ternyata gerak-gerakan tubuh ini ya, ada target di situ. Waktu Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak ada jeritan, tidak ada teriakan, maka orang-orang bingung. Sekuat apapun manusia nggak mungkin nggak teriak. Namrud ingin menenangkan masyarakatnya sambil berkata, oh Ibrahim sudah musnah pertama kena api saya. Tapi buktinya Ibrahim sempat gerak-gerakkan tubuhnya. Jadi gerakan ini sederhana tapi luar biasa maknanya gitu. Orang semua diam. Kata Namrud, biarkan saja 3 hari. Jadi bukan sejam 2 jam dibakar, 3 hari, karena dendamnya gitu. Lalu kemudian dia bilang, setelah 3 hari kumpulkan lagi masyarakat Babilonia, saya ingin melihat debunya Ibrahim. Subhanallah, di sekitar api oleh Namrud ditaruh prajurit-prajurit pilihannya. Kalau Ibrahim mau lari, dorong lagi ke dalam. Jadi luar biasa dia menjaganya gitu kan. Padahal sebenarnya ini sudah berjalan sampai 3 hari, gak mungkin lagi manusia bisa keluar dari api, secara akal begitu.
Sampai sekarang pun sama, sampai hari kiamat pun sama. Apalagi zaman dulu belum ada teknologi, gitu ya. Ketika cerita dipadamkan api itu, mereka kaget semua karena melihat Ibrahim alaihissalam duduk di tengah-tengah tumpuan api mereka. Di tengah-tengahnya duduk Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Lalu Ibrahim alaihissalam duduk waktu itu lagi menikmatin seperti kondisi di kebun tadi saya bilang, di taman. Maka Namrud dan seluruh jutaan pasang mata beliau ini bingung, kok Ibrahim masih hidup ya? Manusia dibakar masih hidup. Waktu itu datang instruksi lagi dari Jibril alaihissalam kepada Ibrahim, cuma satu. Instruksinya adalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, Tuhanmu berkata, kamu berdiri pulang ke rumahmu, gak usah ngomong sama siapapun. Itu saja. Ibrahim alaihissalam gak ngerti, belum tahu waktu itu kenapa disuruh begitu gitu. Pokoknya instruksi Tuhanmu, berdiri pulang. Ya sama kalau kita orang Islam, sholat 5 waktu, ini 4 rakaat, ini 2 rakaat, ini 3, kerjain. Orang beriman memang begitu. Masalah ada hikmah nggak ada hikmah itu urusan nanti, tapi kita sebagai orang beriman jalanin dulu. Itu contoh para nabi-nabi itu, dijalanin dulu. Dia berdiri, ternyata ada hikmahnya. Waktu Ibrahim alaihissalam duduk di tumpuan api, Namrud sempat bilang, Ibrahim terbakar kaku, gitu kan, di tempat tumpuan api saya, untuk menenangkan orang gitu. Jadi orang-orang pun kena jarak jauh berpikir, benar mungkin Ibrahim itu terbakar kaku kali, karena dari jauh nggak kelihatan. Jadi samar-samar. Mereka kaget waktu Ibrahim terima instruksi dari wahyu tadi, berdiri pulang, itu aja, berdiri jalan pulang. Waktu Ibrahim berdiri pulang, orang-orang Babilonia bilang, berarti Namrud salah. Nah, buktinya Ibrahim hidup, dan tersebar berita di sana pada saat itu. Satu Babilonia, ternyata selama ini Tuhan yang kita sembah Namrud itu dikalahkan oleh Ibrahim, berarti Tuhannya Ibrahim lebih kuat. Kita tinggalin di Namrud nih, tersebar berita. Namrud bingung waktu itu, mau jawab apa nih? Dia pulang ke istananya, semalam suntuk gak bisa tidur. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwasanya Namrud didatangi oleh besoknya, dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala seekor lalat. Lalat ini masuk ke lubang hidungnya, terus sampai ke otaknya. Dengan hikmah Allah, masuk lalat itu. Kesakitan Namrud, teriak-teriak, dipukul-pukul, lalatnya nggak keluar. Kesakitan. Kira-kira teman-teman sekalian, seekor lalat bisa dilawan sama sebilah pedang yang tajam? Hah? Bisa dilawan dengan 1 juta prajurit? Lalat kecil masuk, dia siksa, niat menyiksa Ibrahim 3 hari di api, Allah siksa 3 hari lalat di hidungnya. Dipukul-pukul, teriak-teriak, gak bisa. 3 hari gak makan, gak minum, gak tidur, gak bisa apa-apa. Hari ketiga tergeletak, meninggal dunia. Namrud mati. Waktu dia tergeletak mati, subhanallah, dikelilingi oleh orang-orang yang sekitarnya, pembesar-pembesarnya gitu. Dan mereka semua menyaksikan lalat itu keluar dari hidungnya. Lalu tersebar berita Namrud mati dengan seekor lalat. Raja, fisiknya sempurna, kaya raya, punya keturunan banyak, prajuritnya, pasukannya gak pernah kalah, gitu kan? Hanya karena menolak ada Tuhan namanya Allah, Allah hinakan tuh. Coba renungi ayat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'ulah, diberikan perumpamaan untuk kalian, renungi baik-baik, fikirkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah, pohon kah, setan kah, gunung kah, apa saja selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka semua berkumpul. Wa in yadhrub minhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min da'ufat talib wal matlub, kalaupun lalat itu mengambil sesuatu dari mereka. Ini kita punya segelas susu, ada lalat datang mengambil setetes lalu terbang, masih bisa kita ambil kembali setetes susu itu? Kata Allah, kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Habis cerita Namrud, raja yang luar biasa. Ini bukan cuma sekedar presiden, tapi raja yang berkuasa setengah dunia. Dan ingat teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman yang sudah nyusun skripsi S1 atau tesis S2 atau disertasi bahkan S3, di Indonesia ini kita punya sistem penelitian lapangan, dan sering kalau penelitian lapangan ini mengambil sampel-sampel untuk bisa mengambil informasi ya. Misal di Menteng ini saya mau tahu kebiasaan masyarakat apa sih, saya nggak bisa datangin masing-masing individunya, tapi saya datangin RT, RW, jelas ambil dari mereka, atau lurah atau camat sekalian, ngambil informasi, selesai, saya akan punya informasinya gitu kan.
Jadi sudah ada sampelnya, oh ini sudah cocok, ini sudah mewakili. Memang begitu. Jadi tidak semua orang kafir itu, orang yang bermaksiat meninggal badannya hangus, badannya kulitnya meletup-letup. Tapi ada satu dua orang yang Allah perlihatkan, gitu kan? Cukup jadi pelajaran. Karena kalau orang mati kafir begitu, nggak ada orang yang kafir nanti. Sementara Allah ciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kita siapa yang mau patuh dan siapa yang mau membangkang, gitu kan? Memang seperti itu. Tidak semua orang saleh meninggal keluar bau wangi dari tubuhnya, tapi ada satu dua orang yang wangi tubuhnya. Cukup jadi sampel tuh, oh ya berarti begini, gitu kan? Seperti itulah. Namrud sudah menjadi sampel yang baik buat kita, bahwasanya beginilah keadaan raja dan sudah maksimal keadaannya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib